Shalom. Selamat Paskah Marihita. Hamu kadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohatta lau marsoba tutuhatta jolo martangi yang mahita di bagasan rohatta be. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor siap lonom ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Unang ho mabiar, au do bonana doho ujung na mangolu do jala naong mate do au na jolo, jala idama, au do na mangolu ro di saleleng ni leleng na, jala di audo anak hisu ni banuatoru dohot hamatean. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimon nama ngolu hami, ala ni haheon mi, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, dipausat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean Tuhan ngoluan, atong pargugui mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor seaon na mangolu, paimasahat hami tu lambungmu. Amen. Hudul mahita. Marede hita sian buku ede nomor 624 ayat 2. Haleluya.
Tabegema patik ni debata di hari Minggu pesta parjolo Paskaon. Ima sian Kolose tolu ayat 1 dohot ayat 2. On madidok disi. Asa molo naung rap hamu dipahehe dohot Kristus. Jalahi hamuma akan digijang. Ai disido Kristus. Hudul disiamun ni debata. Akan digijang ima parohahon hamu. Unang ma akan ditanoon. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon nahobar tu patiknai. Ali Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon nahobar tu patikni. Amen. Marede mahita sian buku Eden nomor 635 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita. Tato poti madosat tatu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Para si rohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami na godangi di jolog. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Jehovah, unak ko mabiar, ay ahudo siluluhon ho, nunga pola hujou goarmu, au na punaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Udul mahita. Marede mahita sian buku Eden nomor 4 ayat 3.
Tajahama hatani debata, epistel di hari Minggu pesta parjolo Paskaon, imasian Hosea onom ayat sada sahatu ayat onom, tajahama marsikat sore. Beta hita asa mulak hita tu Jehoba, ainunga ibana mangaribahi, laos ibana pamalum hita, nunga ibana mabugangi, laos ibana manawari hita. Sai pangulon na hita dusal pudwari, tole patuwarihon paheon na hita, asa mangulu hita maladopon ibana. Sai manada mahita, sai ringgas mahita mangyahi parbinotoan di Jehoba, tudoson buhasiang ari do sitong ni habibisarna, jala sai narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene na mamornohi tanoi. Tungahama bahenok kutuho ale Efraim, tungahama bahenok kutuho ale Juda, ay tudoson obun manogot do hadaw latomuna, jala tudoson nabur manogot na tibu manaek. Di baheni hubarbar nasida marhite-hite akka panurirang, hubunu nasida marhite-hite hata akka nasian pamangaku, gabe bisar aka uhumhu songon panodang. Ay lomoado roha kumida asini roha, asamida pelean, jala lomoan mida parbinotoan di debata, asamida pelean situtumon. Ima sahatna, martua ma akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku Ede nomor 627 ayat sada doho ayat 2. Jongjong mahita.
Atong tahatidakon maha porseotai, songon na hinatidakon ni dongata saha porseaon, di sandok portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama marpogo na saha kudosan, na tumompalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, andoran sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na magkatarpaja lo ibana di hawa pinarsilang, na tuwa tuban watoro dum ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik susugo, lahundul tu siamun di debata Jehovah. Amanai parbono na samusasani, di sima ibana pai mamulak sugot tu tananon, manghumi halak na mangulu dohong na mate. Au porsea tonti perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatapan halak Kristen akan na badia, dohong dihasasan ni dosa, dohong dihatai na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak na mate, dohot dihamuluan na suda. Amin. Hudul mahita. Tapasahat mapiliata huhut marende mahita sian buku ede nomor 10 sada ayat sada dahat tu ayat 2. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perayaan Paskah pada hari ini, mari kita menerima kebenaran firman Tuhan yang terkandung di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan,
asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Selamat Paskah bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat sekeliling kita hari ini, Paskah identik dengan perayaan yang meriah. Ada bunga-bunga yang cantik, pakaian baru, atau mungkin telur-telur hias yang warna-warni. Semua itu indah. Namun, jujur saja, di balik semua keriuhan itu, banyak dari kita yang datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang justru terasa mati. Mungkin Anda sedang merasa lelah dengan rutinitas yang seolah tidak ada ujungnya. Atau mungkin Anda sedang terjebak dalam rasa bersalah karena kegagalan masa lalu yang terus menghantui. Sehingga hari Paskah bagi Anda hanyalah sekedar tanggal di kalender, tanpa rasa syukur di dalam hati. Anda merasa hidup ini jalan di tempat. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 ini menyapa kita di tengah kelelahan itu. Rasul Paulus tidak sedang berbicara tentang teori agama yang rumit. Dia sedang mengingatkan kita tentang sebuah berita utama yang mengubah nasib manusia selamanya. Ada 3 pelajaran penting yang boleh kita petik dari teks yang telah kita dengarkan hari ini. Pertama, Injil adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Paulus berkata di ayat 1 dan 2,
Aku mengingatkan kamu kepada Injil yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kata teguh berdiri di sini sangat penting. Bayangkan, hidup ini seperti bangunan. Masalahnya, kita sering membangun hidup di atas pasir yang labil, di atas saldo rekening, di atas pujian orang, atau di atas kesehatan kita. Begitu badai ekonomi menerpa, begitu penyakit datang, bangunan hidup kita retak, rapuh, dan hancur. Injil bukan sekedar pengetahuan yang kita taruh di kepala, tetapi lantai tempat kita berpijak. Seperti orang yang membeli ponsel pintar yang sangat mahal dan canggih, tapi hanya dipakai untuk bercermin. Lucu bukan? Sayangnya banyak orang Kristen yang punya Injil yang dahsyat, tapi hidupnya masih penuh kekhawatiran yang berlebihan. Padahal Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya nanti kalau kita masuk surga, tapi menyelamatkan kita saat ini juga dari rasa takut dan keputusasaan. Injil adalah jaminan bahwa di dalam Kristus saya, Anda, keluarga kita memiliki tempat berpijak yang tidak akan pernah retak oleh keadaan dunia apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, iman Kristen kita bukanlah dibangun di atas dongeng pengantar tidur atau sekedar kata-kata motivasi agar kita merasa nyaman. Paulus menegaskan di ayat 3 dan 4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan kalimat sesuai dengan kitab suci. Ini artinya Paskah bukanlah rencana darurat Allah karena Yesus kalah. Paskah adalah rencana agung yang sudah tertulis berabad-abad sebelumnya. Kematiannya menghapus hutang dosa kita, dan kebangkitannya mematahkan belenggu maut. Tapi mungkin ada yang bertanya di dalam hati, benarkah Yesus telah bangkit secara fisik? Bukankah itu cuma perasaan murid-muridnya saja? Paulus memberikan daftar saksi mata yang luar biasa di ayat 5 sampai 8. Yesus menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, kepada 12 murid, bahkan kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Bayangkan, di dalam sebuah persidangan, 1 atau 2 saksi mata sudah cukup kuat.
Di sini ada ratusan saksi. Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang kokoh. Pelajaran yang kedua dari teks ini, bukti yang menguatkan iman kita. Karena Yesus benar-benar bangkit, maka setiap janjinya untuk hidup Anda dan saya adalah benar. Karena kuburnya kosong, maka harapan Anda, harapan keluarga Anda, dan harapan kita semua adalah sesuatu yang berarti. Harapan kita tidak boleh kosong. Kemenangan Kristus atas maut adalah jaminan bahwa badai apapun yang Anda hadapi saat ini, yang akan Anda hadapi di hari esok, entah itu masalah keluarga, ekonomi, ataupun sakit penyakit, tidak akan menjadi akhir dari cerita hidup Anda. Dan inilah bagian yang paling menyentuh hati saya. Dan saya harap juga menyentuh hati Anda. Paulus menutup deretan saksi itu dengan dirinya sendiri. Ia menyebut dirinya seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Bahkan ia merasa paling hina karena pernah menganiaya jemaat Allah. Dan inilah pelajaran yang ketiga bagi kita. Kasih karunia yang mengubah hidup. Namun perhatikan di ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Ini adalah pesan inti yang bagi siapapun. Anda yang menonton hari ini dan merasa tidak layak. Mungkin Anda merasa sudah terlalu jauh melangkah di jalan yang salah. Mungkin Anda merasa kotor atau gagal sebagai orang tua, sebagai pasangan, atau sebagai hamba Tuhan. Ingatlah ini. Kasih karunia berarti Anda diterima bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda suci, tetapi karena Kristus telah menyelesaikan semuanya bagi Anda. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari orang yang bersedia diubah olehnya. Ada sebuah seni di Jepang yang disebut kintsugi. Ketika sebuah keramik pecah, mereka tidak membuangnya. Mereka menyambung pecahan itu dengan emas murni. Hasilnya, keramik itu menjadi jauh lebih indah dan lebih berharga daripada saat keramik itu masih utuh. Itulah yang dilakukan Yesus yang bangkit untuk Anda dan saya. Luka-luka Anda, kegagalan Anda, jikalau Anda mau serahkan semuanya itu kepadanya, akan diubahkannya menjadi kesaksian tentang kemuliaannya. Kasih karunia Allah tidak akan pernah sia-sia jika kita mau mengizinkan
Yesus yang hidup itu memegang kendali hidup kita hari ini dan hari esok. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paskah bukan sekedar peristiwa 2000 tahun yang lalu. Paskah adalah peristiwa hari ini, saat ini, detik ini juga bagi hidup Anda. Jika kita merenungkan kembali apa yang disampaikan Rasul Paulus, kita memahami 3 hal besar. Pertama, kita punya fondasi yang teguh, yaitu Injil. Kedua, kita punya iman yang berdasarkan fakta, yaitu kebangkitan Yesus. Dan ketiga, kita punya harapan yang nyata, karena kasih karunia Allah mampu mengubah hidup siapapun, termasuk hidup Anda dan hidup saya. Lalu, apa artinya ini bagi kita besok pagi? Apa artinya ini saat kita kembali ke rutinitas pekerjaan, saat kita menghadapi tagihan yang menumpuk, atau saat kita berjuang melawan sakit penyakit? Artinya adalah berhentilah menghidupi masa lalu yang sudah dikuburkan oleh Kristus. Banyak dari kita merayakan kebangkitan Yesus, tapi kita sendiri masih memilih untuk tinggal di dalam kubur penyesalan, kubur kepahitan, dan kubur ketakutan. Karena Yesus sudah bangkit dan menang, mengapa kita masih hidup seolah-olah kita kalah? Ambillah satu langkah iman. Jika ada beban yang selama ini membuat Anda merasa mati, serahkanlah itu di bawah kaki salibnya saat ini juga. Mulailah melangkah dengan kekuatan baru. Bukan karena Anda kuat, tapi seperti kata Paulus, karena kasih karunia Allah menyertai Anda. Kasih karunia itu tidak akan sia-sia jika Anda mulai berjalan bersama Yesus yang bangkit, yang menang, dan yang hidup selama-lamanya. Jangan biarkan perayaan Paskah tahun ini lewat begitu saja sebagai rutinitas. Biarlah dunia melihat bahwa Anda adalah pribadi yang berbeda, karena Anda menyembah Tuhan yang hidup. Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa kita, Ia telah dikuburkan. Dan pada hari ketiga, Ia telah bangkit. Maut telah dikalahkan, dosa telah dihapuskan, dan hidup yang kekal telah dianugerahkan. Karena Dia hidup, maka Anda punya hari esok. Karena Dia hidup, maka ada pengharapan di tengah keputusasaan. Dan karena Dia hidup, Anda tidak akan pernah berjalan sendirian. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadilah saksi-saksinya yang hidup, yang diubah oleh kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati Anda, memberkati keluarga Anda, dan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang telah berfirman kepada kami
mengingatkan kami kembali akan Yesus Kristus yang telah bangkit sebagai pemenang mengalahkan maut, dosa, dan kuasa iblis. Dia hidup selama-lamanya. Karena itu, bersama Yesus Kristus, kami punya pengharapan. Kami punya masa depan di dalam rancangan yang baik yang Tuhan sudah rancang untuk kami. Kami punya masa depan di dalam kekekalan di dalam surga. Terima kasih Allah Bapa. Apa yang telah Engkau perbuat melalui Yesus Kristus menjadi kasih karunia yang sanggup, yang berkuasa mengubahkan kami. Mampukanlah kami menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah dunia ini, supaya orang-orang yang melihat kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang mengubahkan kami boleh datang kepada Yesus Kristus, percaya dan beroleh keselamatan. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Marinde Mahita, bukwede nomor 634, Huhut Tapasahat Peliata. Tatangnya koma pelihat tahun tu adopan ni Tuhan de bata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluho si lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasatami masian na ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Ale Tuhan debata ama nami jala parasi roha. Mauliate maroha nami jala pujion nami ho. Ala naung di tubuhon ho hami padua halihon sian godang ni asi ni roham. Tu pakirimon na mangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabe si palua jala si pangolu anak mi dihami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihu tonon nami. Namarlas ni roa do hami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar behami, mida hamatean, dohot sorop nai. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagogoy. Ibana do manogihok kami sian hamatean, tu haheheon sogot. Ala ni umbahen hupang idohami. Saya si maroham. Patugu mahaporsiaw nami maniop barita naulii. Asa unang ganggu roha nami. Di nahubolus sami hamateani. Saya sungguli maroha nami. Dohot rohani dongan nami. Asarap hehe hami sian parohaon na buruki. Asa tarulaho kami parange na ibaru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akkana pedem roha jalahehe sian dosa nabi. Say papos maroha nami makaporsyai. Naung mardame jala mardomu hami tuho. Alani pardengganan na pinatupa ni anakmu. Say pasabam jala pamalum maroha nami. Top pamaroha na iyas, dohot toddi namar si hohot di bagasan hami. Asa tar hajongjokon hami, naung pitor hami alani hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulu di hami, asa tarapul roha nami, marningot akka dongan nami naung jumolo ni alakmi. Jala asa tarapul roha nami, manaon si taonon di hasyanganon. Say apuli ma akka namatian, nadangol, napogos, nasomarina, akka namabalu, dohot akka namalungon tuban wagijang, mar hite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Alea manami na di monoginjang, say pinarbadia ma guarmo, say Roma harajonmo. Sesaut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugyon tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tu tondim. Amen.